Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pecinta kafe puisi. Kali ini kita lagi nggak terima tamu, bukan nggak terima tamu sih. Kita lagi pengen konsolidasi di dalam, pengen ngobrol-ngobrol. Ya. Ini banyak cerita-cerita menarik yang lagi viral, yang kita pengen obrolin lah sama wartawan, sama apa yang punya kafe puisi, yang punya kafe. Cang, sini Cang, kita ngobrol bareng. Sinilah. Oke, siap. Sekalian kopinya yang tadi. Oke, sudah saya siapkan ini. Wih, cepet banget. Kalau soal itu mah cepat lah kita. Kayak kopi hitam aja ya. Atur aja. Jadi kita menangkap, kita melihat, kita nggak mungkin lepas dari namanya internet, kita nggak mungkin lepas dari namanya berita yang beredar hari ini. Ini biskonya bis. Sekalian sama ini Kita melihat ada beberapa kehebohan ya, keseruan. Ya mungkin nanti kita akan saling tanya-tanya nih. Lo baca apa, gue baca apa. Iya. Ya kan. Lu juga baca, Cang? Tenang, gue baca puisi boleh. Bukan. Baca berita. Oh, baca berita. Berita apa yang lu baca? Akhir-akhir ini beritanya tuh yang paling banyak heboh ya, selain tentang polisi, ada juga nih pesulap merah nih. Oh, pesulap merah. oke. Itu lagi viral banget tuh. Kenapa Di tuh, TikTok kenapa, ada, di snack video apalagi. Biasa. Dia seorang Lah kita pesulap. snacknya mana nih? Ini snack. Oh, ini. Udah ada. Iya. Lagi viral masalah dia tuh membongkar rahasia, ceritanya kalau yang saya lihat nih, perdukunan. Oh, itu aku ngikutin juga. Jadi Nah, itu itu. detailnya si pesulap merah itu juga punya misi bahwa dia tuh nggak suka kalau ada orang-orang yang sebenarnya intinya dia pesulap terus praktek perdukunan untuk membodohi masyarakat. Itu Ya, yang so- disalahkan. dan membawa ayat-ayat Al-Qur'an itu yang Nah, Jadi kedok ya? jadi Jadi kedok. kedok, betul. Wah, ini ada jinnya, ini Jinnya ada ada apanya. itu, Padahal padahal semuanya trik kan itu. trik dan semua bisa dibeli di toko sulap. Nah. Ya kan? Kan saya nonton juga tuh di situ ada namanya batu Batu getar, getar. keris petir, Iya, itu. terus apalagi tuh. Pokoknya hal-hal yang semuanya itu yang kayak produk sulap persulap. semuanya. Yang ada tisu ditaruh gitu bisa kebakar. Oh, Padahal itu itu juga salah bilangnya itu. gara-gara kulhu geni. Nah, padahal itu Kulhu trik sulap geni itu. digini. Padahal itu gliserin Nah, bahannya. gliserin itu lama-lama digesek, terus gesek-gesek nanti nyala, keluar bubuk asap PK ya? api. Iya, bubuk PK. Itu ada lah di toko kimia, di toko sulap ada semua. Jadi ya kita terus terang aja, saya saat nonton itu juga, Cang. Iya. Kita apresiasi lah sama pesulap merah dan Marcel ya. Marcel ya. Marcel. Kita acungin Jempol tuh, juga dia. Marcel. Jadi berkat perjuangan dia, salah satu padepokan ya kan punya Gus Samsudin langsung ditutup. Yang menutup bukan siapa-siapa, ya warga yang merasa Warga dirugikan. sekitar itu yang merasa kecewa. Warga Blitar, Rejowinangun nama Nah, desanya. Raja Winangun betul itu. Dan itu apa namanya merasa mencemarkan nama desa. Desa. Jadi warganya langsung turun tangan. Dan akhirnya banyak yang dukun-dukun palsu mungkin pada ketakutan juga. Akhirnya terus terang Takut juga dibongkar bahwa- juga gitu. Takut Mas. dibongkar Itu juga. lah rahasianya. Karena rahasia itu emang banyak juga trik-trik Mas. Tapi perlu ditegaskan juga, yang namanya sihir tetap ada. Ada. Sihir ada, bukan betul. tidak ada. Cuman jangan mengklaim bahwa ini bukan sihir, dibilang ini. kena sihir. Nah, itu. Ya kan? Sihir tuh ya ada. Ada sihir, santet, segala rupa masih Ada. Cuman itu kan bukannya dibikin trik kayak pesulap gitu. Jadi Iya. ketika dia mengobati, ya itu menurut ya pandangan saya sih, ya orang juga salah dengan trik. Saya sih udah ngerti, cuman kan kita juga nggak mau ngebongkar gitu Mas. Biarkan saja lah itu urusan mereka gitulah itu. Tapi ketika ada pesulap merah itu, dia pengen tahu, mungkin dia merasa kali tahu triknya gitu loh. Dia merasa dia pesulap, Iya. dia nggak tahu triknya ini, oh itu salah gitu, makanya dibongkar lah itu. Tapi sama sebenarnya yang sudah pernah mencoba bongkar ini tuh Gus Nur juga tuh. Nah. Di awal-awal Gus Nur tuh Betul, juga betul, ini betul, ya. yang soal bedah gitu iya. terus. Ini caranya nih, Rek, nih. Dia juga bisa tuh. Cuma memang nggak tuntas datangin satu-satu. Kalau Marcel kan datangin satu-satu tuh. Ayo adu gitu loh. Sebenarnya bukan adu sih, dia hanya ingin pembuktian, minta Ya, pembuktian. betul. Pembuktian karena memang masalahnya tuh si oknum dukun itu atau yang mengaku dukun itu sudah menipu kan. Bisa dikatakan Iya, menipu iya. itu kan misalnya gini. Ada pasien yang sebenarnya tidak kerasukan atau diganggu Iya. hal-hal yang gaib, dia bilang hal yang gaib, terus dia menerima keuntungan dari Keuntungan, situ. iya, Ada iya. uang, dia harus bayar segala macam Ditakut-takuti kan dan itu. tarifnya juga besar kan. Betul, betul. Salah satu contoh gini Mas, saya juga dulu pernah ya pramuka nih. Nah, Ini kita cuma bertiga nih. Saya bilang bikin cari gimana? Ya udah, kamu saya bilang
nanti ketika ada acara atraksi gini, kamu kalau saya giniin pura-pura ini. Oh, itu settingan ya, settingan gitu. bener gitu. Oh. Jadi ketika dia masuk ke saya dengar, saya bilang, saya punya ilmu, saya bilang, apapun yang mendekat saya akan jatuh. Teman saya dua di atas saya set kayak gitu, dia jatuh, dubrak gitu loh, dubrak. Seolah itu benar gitu loh. Padahal cuma trik kita udah setting. Nah Artinya itu udah kong-kali-kong. udah kong-kali-kong. Berarti kita juga bisa ya? Bisa. Saya coba. Lah, itu betul juga kan, begitu. Tapi ini kan kita belum kong-kali-kong nih. Iya, tapi kan udah ada suruhannya juga gitu loh. Jadi trik-trik itu yang bisa kita ini. Itu kan bisa mundur gitu loh. Iya. Nah, itu. Ki nggak pakai trik Ki. Iya, itu kayak mundur itu. Itulah. Jadi saya pun bisa gitu loh. Gitu. Jadi banyak itu masalah pramuka saya juga pernah tuh. Jadi waktu Api Unggun ceritanya itu, ya kan, betul, Api betul. Unggun atraksi nih, jadi atraksi. kakak istilahnya apa ya, kakak pembina lah. Iya, ya. betul. Ingat kakak pembina, ingat KKI itu ya, buzzer. bukan buzzer. Jadi si kakak pembina atraksi kan, dibakar tuh bara kan, arang jadi bara, wah dikeliling, wah kayak nuansa mistis kan dibangun. Terus dia bilang, nih perhatikan, kan gelap tuh, ini bara saya makan. Keliling terus bara saya makan. Gue pikir tuh Cang beneran makan bara dipotekin Cang. Begitu dihidupin lampu, nih bara dia makan memang bener. Padahal saya makan dia keluar. Baranya ada itu. Baranya dipegang ya kan. Ini Dia makan juga. Kampret katanya. Tapi orang kan udah terkonotasi ke situ, jadi orang pikirannya ke situ. Itu hanya sebuah abstraksi dari mereka. Betul. Banyak itu. Kayak pesulap juga gitu. Balik ke si pesulap merah atau dunia-dunia yang berhubungan dengan itu, kalau hanya untuk sekedar hiburan silakan. apa-apa. Boleh lah. Kalau hiburan sih nggak jadi masalah Silakan itu. aja. Dan harus dikasih tahu gitu kan ini bahwa kita ini begini. hiburan semata, gitu Ini kan, trik, settingan, trik atau apalah gitu. Tapi- Atau mungkin sebenarnya gini, kalau memang Gus Samsudi benar-benar bisa ngobatin, dia bisa main sulap juga, ya terserah Nggak jadi aja. masalah. Jadi itu orang yang sakit dihibur dulu. Nah, dihibur baru dengan dia ini. sembuhkan Ada- gitu. Ada punya keyakinan baru Iya. disembuhin beneran. Ya. Tapi kalau ayat-ayatnya saya salut juga dengan mereka itu. Bacaan Quran itu fasenya luar biasa itu. Istilahnya gitu, doanya gitu loh. Dibandingkan saya gitu loh. Mereka lebih Iblis aja ahli ibadah. Nah, kan. ya itulah. Lebih hafal dari lu malah. Jadi kejadian itu sebenarnya udah lama, Mas. Dulu tuh pernah juga saya masih jadi wartawan di grup Jawa Pos itu masih ada juga. Itu Ustadznya udah terkenal. Bahkan istrinya juga itu seorang artis. Oh iya. Pasti iya. tahu lah Tahu, itu. tahu. Gitu loh. Itu juga triknya sama. Kayak gitu loh. Akhirnya kan diketahuan deh gitu loh. Dia tuh sebenarnya nggak bisa ngaji menurut Kiai orang Semarang. Saya kena Ustadz saya juga tuh. Iya, Itu iya. dia nggak bisa katanya, itu nggak bisa ngaji di mereka itu. Cuman hanya ini trik-trik itu aja. Dia kasih tahu begitu awal-awal. Tapi orang karena udah percaya ke situ, ya udah ngikutin. Susah ya, Akhirnya kan kalau udah yakin ketahuannya susah ya. dengan wanita itu. Ketika itu dia berobat ke situ, ya itu triknya. Sampai mereka tuh suruh. Ya memang kayak misalnya begitu rumahnya Gus Samsudin dibongkar, Nah, itu. ditemukan banyak sirup. Lah, itu kelapa sirup ini. Karena memang itu. untuk ini untuk kepentingan itu untuk ya. kepentingan ini kan Atraksi lah ya. atraksi untuk Istilahnya atraksi. Viral apa lagi yang Sebentar. kira-kira Sebelum pindah ke saya, biasanya kan kalau pesulap merah kan bilang saya tantang Anda untuk Iya. pembuktian kan. Iya, Berani nggak nantang pesulap merah? Dia berani kalau dia kesini. Kita Coba tantang. gimana tantangannya gimana? Tantang, ayo kita sulap. Kalau saya mau nantang pesulap merah untuk datang ke sini untuk baca puisi. Kalau Ah. berani ya kan. Baca puisi oke juga tuh. Iya, Tolong iya, di iya. DM Cang. Tenang. Mudah-mudahan dia lihat di YouTube kita. Iya, iya. Dia simpati Mau sama baca kita. puisi ke sini. Nah, Pembuktian kalau Anda berani baca puisi ya. Nah, kita Iya, tuh iya, macam-macam, iya, iya. baca Iya. puisi aja. Iya, kalau yang lainnya iya. kalah kita mah. Kalau sulap dia udah jago. Iya, lu Iya kan? dihipnotis juga jadi ganteng. Cang. Aduh, kan main dah, punya duit. Oke, kalau ke saya sebenarnya bukan berita viral ya, tapi menurut saya seharusnya ini viral. Seharusnya ini Tapi- viral. Jadi tentang prestasi siswa-siswa kita nih, anak-anak kita nih. Waduh. Kelasnya internasional loh. Apa Boleh aja, saya apa bacain aja? ya? Baca. Ini sumbernya juga terpercaya banget dari media besar, ada Kompas, ada Detik yang saya beberapa kali baca ya. Sebentar. Boleh diminum, Cang? Oh, boleh silakan. Dimakan juga boleh, Mas. Ya, lu minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah siswa Indonesia meraih 5 medali di ajang Olimpiade Internasional Matematika. Waduh, gila. Matematika tuh ya? Matematika. Sulit ya kan? banget tuh, saya di SMA aja susah matematika. Nggak, lu SD Apalagi- aja nggak lulus matematika. Matematika tuh pelajaran paling ditakuti. Bener Kenapa? Ya karena hitung-hitungan gitu loh. Hitung-hitung kalau udah mentok dengan aljabar sama itu udah mentok, udah ribet itu. Terus Itu dia. apa lagi? Nah,
Nih Itu bidang matematika dapat 5 medali ya. Dapat 5 medali. Di Saya mana? bacakan ya. Kotanya di mana? Jadi tim Olimpiade Matematika Indonesia meraih 1 medali perak, 4 medali perunggu, dan 1 honorable mention di International Matematika Olimpiade ke-63. Ini di tahun ini ya. Sebagai bentuk penghargaan kita sebutin nih ya, yang siapa aja yang menerima medali ya kan. Oke. Pertama ada Rafael Christoforus Yanto dari SMK Penabur Gading Serpong. Gading Serpong. Itu yang meraih medali perak. Perak boleh ya? ya. Perak ya. Acung jempolnya. Terus 4 medali perunggu masing-masing ada Sandi Christian Waluyo dari SMK Penabur Cirebon. Wih, Cirebon kota kelahiran gua dong nih. Kenapa lu nya nggak bisa matematika, dia bisa? Dulu gua matematika bisa banget, sekarang gua menghitung aja putus nggak punya duit. Nggak ada yang dihitung. Nggak ada yang hitung itu dia. Itu kasus tuh. Lanjut ya. Ada Maulana Satya Adigama SMA Taruna Nusantara Jawa Tengah. Waduh. Evelyn Lianto SMAK Mawar Seron Surabaya dan Vanya Priscilla SMAK Petra 2 Surabaya. Wih, Surabaya. Nih kita berikan apresiasi ya. Betul. Ini Oke. jempol ini. Selanjutnya ada 4 medali dari Olimpiade Kimia Internasional. Waduh, Ini kimia baru gini kemarin nih, lagi mereka nih. baru pulang ya. Paling susah-susah semua yang pada ikut ya. Kimia. Kenapa yang gampang-gampang nggak dilombain ya? Nah makanya kenapa harusnya mereka lah yang jadi viral. Nah, itulah. Waktu itu yang Olimpiade Matematika tahu nggak kalahnya sama apa beritanya? Apa tuh? Sama Citayam? Ya betul. Sama yang Malah lenggak-lenggok di Citayam lebih jalan naik itu. ya dibandingkan Dibanding prestasi yang prestasi begini yang di ya. waduh, sayang banget. Ini yang salah yang mana nih? Nggak ada yang salah. Oh, sih nggak ada yang sebenarnya. salah. Semuanya betul. Ya karena sih. punya kalau soal prestasi itu kan. kenapa Citayam lebih terkenal? Karena konsep media kita adalah berita yang baik adalah kabar yang buruk. Oh, begitu. Yang lagi naik daun orang itu gitu mau ya. mendengar kabar Berita yang buruk, buruk. berita yang Cenderung buruk, ya? cenderung. Artinya gini, Mungkin termasuk lu Cang ya. Enggak lah. Ya, ini secara general lah masyarakat kita. ya gitu. secara Harus diakui, teori harus kan diakui. misalnya ada Betus itu kan iya, konsep yang tragedi itu pasti lebih Lebih banyak ke ini ya. lebih banyak penggemar ya. lebih banyak penggemarnya, Pembaca gitu juga ya. lebih seneng kan kayak gitu-gitu kan. bener. Nah, selain kimia ada juga dari Olimpiade Internasional Geografi. Wah, sulit-sulit semua ya pada ikut ya. Artinya siswa-siswa kita tuh, anak-anak kita, adik-adik kita tuh punya potensi yang besar loh. Itu diikuti seluruh dunia. Dan soal-soal itu Indonesia itu anak-anak kita itu generasi milenial dan generasi Z itu Gen Z itu tidak kekurangan orang-orang hebat. Iya. Kita pernah baca dan kita juga pernah menugasin salah satu reporter untuk meliput tentang penemu kulkas tanpa listrik. Itu di Banyuasin. Nah ya, tempat Banyuasin. Banyuasin Palembang ya? Palembang. Oh, Palembang betul. Jadi itu rupanya di Banyuasin itu berlimpah namanya kayu gelam dan juga berlimpah buah-buahan dan sayuran. Karena buah-buah dan sayuran itu gampang membusuk, akhirnya begitu dijual nggak laku cepat dibuang. Dan itu si anak SMA dia berpikir gimana caranya SMP apa SMA ya? SMA, dua siswa itu. Dua siswa SMP apa Dua SMA? siswi, SMA benar. SMA ya. SMA bagaimana menciptakan kulkas tanpa listrik. Karena listrik belum ada di desa itu belum ada listrik. Iya. Jadi dibuatlah dari kayu gelam, tekniknya gimana, dan itu juara 2 dunia di Amerika. Dilombakan di Amerika loh. Padahal lawannya semuanya pakai iPad semua yang gini-gini. Semuanya ya, teknologi semuanya ini. Dia diketik pakai mesin ketik. Ya selain luar maksudnya gini, selain apa penemuannya yang hebat yang menurut kita, itu ada korelasinya dengan daerahnya dia. Gitu. Daerahnya dia betul. Jadi memanfaatkan apa yang ada yang di banyak daerah dia itu. jadi bermanfaat gitu kan. Solusinya Benar. buat solusi. Kalau nggak salah, saya pernah baca sedikit, itu bahan-bahannya tuh kayu dan buah itu diberi tekanan gas sampai sekian berapa lah ya tekanannya. Kayak di press gitu ya? Nah itu menurunkan suhu sampai sekian derajat misalnya. Itu. Jadi itu suhu di ruangan itu sampai 12 derajat. Kalau nggak salah ya. Dan tanpa listrik loh, tanpa listrik, freon, tanpa listrik.
12 derajat dingin berarti ya? Ya dingin Ya, lah, awet makanya bulan-bulan. makanya awet. Awet ya. Kita ASEAN 16 aja udah ini kan. Gibrik ya, kebulan apalagi kan. dia itu ya. Nah itu kan dasarnya di situ, tanpa freon, tanpa listrik kita bisa dingin. Tapi diakui juga di dunia berarti ya? Nah, juara 2. Nah, apalagi itu coba. Juara 2 dunia. Bisa nggak bikin di yang Amerika. Apanya? bisa nggak bikin Bikin apa? sesuatu hal yang menguntungkan gitu loh? Oh, banyak saya kalau menguntungkan. Ini anak-anak saya udah hampir 4 nih sekarang nih, kan udah 3. Insya Allah ya pasti menguntungkan buat bangsa Untung dan bikin negara. anak ya. Buat gue juga, buat keluarga juga. Utamanya buat agama kan, Buat memperbanyak agama, jumlah iya. pemeluk. Iya, iya, iya. Ya, minimal ketika saya meninggal ada yang bacain, Ada yang apa, bacain ngajin doa ya. terus gitu kan. Ya, Nah, itu. Anda ketika meninggal nanti mau di ngajin apa mau dinyanyiin? Kalau Apa mau dibacain puisi? ini aja, saya meninggal tidak menyusahkan orang lain. Wah, Itu kayak saja kucing dong. cukupnya. Ninggalin Iya, loteng. jadi ya, cukup dengan lingkungan yang ada, itu loh yang menekan salah gitu, yang menyolatkan saya, yang mengirim saya itu aja, nggak usah muluk-muluk. Berarti lah. Cang dari sekarang siapin tuh tanah kuburannya lu gali sendiri, ini sendiri. Sudah, itu Kain udah ada lah kapan lu khusus, ukur. udah khusus. Udah ada ya? Udah khusus itu Bang udah. ini apa gue? Amin kan dong dulu dong. Amin. Minum dulu. Terus apa lagi yang viral? Oke, tadi katanya ini kan bulan Muharram nih. Apa Oh, yang iya, iya, terjadi iya. di bulan Jadi, Muharram nih? Sejarahnya Kenapa ini. nggak jadi diminum Oh, dulu iya, minum dong, dulu. jangan Baru ditaruh ngomong ya. lagi. Itu nggak mau bajir bener, udah begini turunin lagi kan nggak enak dilihatnya. Kalau rasanya. belum diminum dia belum ngitung itunya tagihannya. Ini udah nyampe sini ditaruh lagi kan gak enak bener nih. Nah begitu Kan berenak. aktor. ya. Aktor kan ada kayak gini-gininya kan. Kalau sinetron itu Cang, set taruh lagi. Taruh lagi. Ya. Ntar mau minum lagi, taruh lagi. Oh ya, jadi bulan boleh sambil Muharram icip ini, ini ya? bulan Muharram ini bulan yang sangat istimewa. Gofur. Kenapa istimewa? Jadi ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan ini. Ya, satu ini tahun baru Islam, ya, Islam, Muharram. Oh ya, selamat tahun baru Islam. Oh ya, selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Ya kan, Amin. lebih berkah, lebih sejahtera, lebih taat dalam beribadah. Ya. Kenyang badannya apa? Ininya tagline-nya. Kenyang badannya sehat jiwanya. Kenyang Nah, badannya, sehat kenyang jiwanya. badannya sehat Sehat jiwanya. jiwanya. Amin. Iya, itu kan. Itu tagline kita Oke, kan. kembali ke bulan Muharram Iya. ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting bagi sejarah. Satu, tragedi yang paling memilukan adalah meninggalnya cucu Rasul. Rasulullah. Cucu Rasul, ya kan? 10 Muharram tuh dibantai di Karbala. Karbala itu, Husain ya. ya, Husain. Husain. Dan itu juga karena ya politik. Lah. Kita nggak tahu lah. Pokoknya peristiwanya itu dan itu sangat menyedihkan. Lah, sangat kita sedih. Dan sebenarnya terbunuhnya Husain, Sayyidina Husain itu Rasul sudah tahu, Sudah tahu ya. udah dikabarkan bahwa akan meninggal dengan cara dipenggal Penggal betul. dan lain sebagainya. Itu sudah, makanya sejak itu Rasul kan kelihatan bersedih karena mengetahui cucunya akan dibantai. Dan bukan hanya Husain, kakaknya Hasan pun meninggal karena diracun. Diracun. Tetapi yang Muharram ini Husain. Terus sahabat siapa? Umar ya. Oleh Lulu'ah ya, Ibnu Lulu'ah ya, itu juga dibantai di bulan Muharram. Muharram juga ya. Terus kisah Nabi Adam. Ini ada 2 versi sih. Jadi sebelum Islam turun itu Nabi Adam ya kan taubatnya diterima di bulan Muharram. Terus Musa diselamatkan dari Fir'aun juga di bulan Muharram. Jadi banyak bulan Muharram. Banyak. ya. Jadi itu peristiwa Nabi penting. Yunus. Nabi Yunus keluar dari ikan juga di bulan Muharram. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terbebas dari penjara juga di bulan Berarti Muharram. ini hari yang spesial khususnya. Ketika di penjara di Mesir, ya kan, karena dituduh dengan siapa? Juleha ya. Nah, itu juga di bulan Muharram. Jadi kalau sebelum Islam itu di bulan Muharram itu kayaknya ceritanya bagus-bagus ya. Bagus. Nabi Adam diampuni tobatnya, diterima tobatnya. Ini ikan gembira semua. Sementara yang setelah Islam ini kayaknya sedih semua ya. Ya dari mulai tadi meninggalnya Ya sahabat Said Umar itu kan. Dan ada beberapa lagi yang sebenarnya peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram itu. Perang ya Ki? Ada perang. Oh ya, perang Khaybar. Khaybar. Perang Khaybar, tapi ya alhamdulillah kita menangkan. Iya. Dan apa pesan yang kita sampaikan, kita sebagai penghayatnya, sebagai ini ya paling ya kita harus banyak-banyak berdoa, bersyukur. di bulan. Kan malam 1 Muharram kan ada juga Ustadz yang menyampaikan kalau kamu
dalam tahun ini bebas baca Baca ayat ayat kursi kursi, betul. sebanyak 360. Oh, bukan 3 kali ya? 360. Oh, 360. Saya cuma 3 Kan doang. satu tahun Amat, 300, Cah. satu tahun 360 hari. Enggak, saya cuma baca 3 aja. Ya kalau 3 berarti dilindungi 3 hari. Jangan dilindungi 3 hari, selamanya dong dilindunginya. Enggak di situ Di situ, syariatnya kalau pengen selamat baca 360 kali. 360 kali ya. Dia tinggal ditambahin, Cang. Tinggal lebihnya ya. Iya dong. Ya kan bisa di refill tiap hari Iya, kan. betul. Bisa dibaca yang 3 hari. Terus apa pesan apa lagi? Oh ya ini bulan Agustus bulan ini juga ya. Bulan Agustus ini Ya, nah kebetulan kan Bertepatan Muharram dan Agustus nih, kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Betul. Ya kan, yang keberapa, Cang? 4 berapa ya? 4 udah 70. 77 ya, tuh kok 4 lagi. Gua kira ulang tahun DKU. Maaf, sorry. Gua bilang ulang tahun Jakarta tadinya. Rilis apa? Udah 77. 77. Sudah sangat. 77. Jadi ibarat orangnya udah kakek-kakek Kakek lah ya. udah Cuma siap-siap, namanya udah- laki-laki mungkin tetap genit aja kali ya. Udah siap-siap, artinya kalau udah usia begitu kan bisa tumbang, bisa terus kan begitu. Ya Usia insya itu Allah kan. terus lah. Insya Allah terus. amin. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Indonesia Iya, ada. aman, amin. Walaupun menurut sejarah-sejarah Udah tanda-tanda udah ada gitu ya. bukan kerajaan-kerajaan negara-negara di Nusantara itu usianya rata-rata 200 tahun. 200 tahun. Majapahit 200 tahun. Tapi kan kita nggak Saloka ngalamin. Cuma paling yang, berapa yang usianya? lalu-lalu. Oh, yang lalu-lalu. Kalau orang Jawa kan ada yang namanya ilmu titen. Nah. Ilmu titen itu memperhatikan, ya kan? Oh iya nih Majapahit usia 200 tahun. Terus Mataram usia 200 tahun. Mataram kan dari 1745 sampai 1945. apa Begitu tuh? Indonesia merdeka langsung gabung sama NKRI. Oke. Usia 200 tahun. Itu disalah kan. Oke. Terus Saloka Negara juga 200 tahun. 200 tahun dari 130 ditambah 200 tahun Jadi 1000 berapa? 1400. 1600 sekian. 168. Tuh. 130 sampai 168. Usianya sekitar 200-an, 232 tahun. Berarti Tapi sebenarnya gini, yang perlu kita tarik tuh bukan jumlah usia negaranya atau kerajaannya, tapi kenapa mereka bisa selesai di tahun segitu? Apa penyebabnya gitu kan? Kan banyak kan perang saudara dari dalam gitu. Nah, Itu harus kita jadi itu pelajaran tuh. persis. Itu penyebabnya itu secara stereotip itu juga karena rebutan kekuasaan. di dalam. Dah. Betul. Bisa raja-raja dulu ya. Iya, jadi perebutannya ya antara saudara itu aja, Saudara kakak beradik aja. Kakaknya pengen jadi atau adiknya pengen jadi, jadi, berantem. Ya keraton-keraton di Indonesia itu rata-rata kayak gitu. Iya, Nah, kebetulan ada bohirnya nih. Ada VOC, duitnya banyak. Iya. Bantuin gue dong, gue mau kudeta. Bandarnya ya. Kayak gitu. Bayar. Disiapin tenaga tentara, uang untuk kudeta. Kudeta. Selalu begitu. Itu makanya kan ada divide et impera. Nah, itu Bilang jangan apa sampai artinya? gitu. Hah? Apa artinya? Politik ini adu domba. Adu domba. Iya, itu tadi. Pecah belah. Arti gini, pecah belah itu kan Ember. Apa? Piring. bukan piring. Kalau piring pecah gedombrang namanya. Mana ada piring pecahnya ke Kan dombrang? kalau jatuh perang, gedombrang kan gitu. Yang ada ke dombrangnya. Dicampur sama kaleng. Ya kan, dipecahin dulu perang, gedombrang kalengnya gitu loh. Artinya perang saudara, dibikin itulah. Jadi bikin konflik gitu begitu kan. Nah, terus Bung Karno kan udah memerdekakan lah. Istilahnya membacakan proklamasi. Proklamasi. Apal nggak teks proklamasi? Insya Allah sih hafal. Coba. Ayo baca dulu. Oh, ayo, Ki. Apa? Baca dulu Bang. bacanya. Nah, ini juga kayaknya di momen ini perlu juga 17 Agustus anak-anak kita yang kecil-kecil itu harus sudah mulai ditanamkan hafal Pancasila. Betul. Hafal pembukaan Proklamasi. UUD 45, hafal proklamasi. Itu dulu kita sekolah kan gitu kan, proklamasi. Dulu saya kami begitu. bangsa Tapi Indonesia. sekarang karena udah nggak berpikiran ke situ, lupa-lupa inget jadinya. Harusnya selalu ingat. Selalu ingat Jadi proklamasi kita hafal. Pembukaan UUD harus hafal, Pancasila harus hafal. Iya. Iya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk Apa ya? kemerdekaan abadi. Bor. Jadi itu harus hafal, hafal. betul. Juga pasal-pasal penting, pasal 33, pasal 26, pasal 27, bela negara pasal berapa, pendidikan pasal berapa, Anak yatim juga tahu pasal iya, itu, semua anak ada yatim tertera pasal gitu. berapa itu harus
harus hafal kan pasalnya nggak banyak. Ya itu sebenarnya sih Pak Karno tuh tirakatnya bagus juga. Artinya dia tuh benar-benar membangun Indonesia tuh gimana ya, dengan semangat gitu loh Mas. Artinya semangatnya gini loh, persatuan itu jangan sampai perang saudara sampai dibikin kayak gitu loh. Itu menjaga, tapi di belakangnya ini yang bikin hancur gitu loh. Jadi yang menghancurkan, iya itulah. kayak saya salah satu contoh nih. Ketika dia dituduh PKI, kan Mas Rosso kemarin bilang tuh kan. Iya. Karena dia emang di lingkungannya gitu loh. Orang menuduh bahwa dia ngecap dia itu adalah PKI gitu loh. Orang-orang kan banyak kan gitu. Padahal Mas Rosso sendiri kemarin tuh Pak Rosso sendiri ngomong bahwa Pak Karno itu emang di lingkungan orang-orang PKI gitu loh. Begitu. Coba bener gak itu jelasinnya? Jadi gini, itu kan kembali ke bahwa dulunya mereka itu tinggal di rumahnya HOS Cokroaminoto. Jadi apa-apa mereka di tempat yang sama. Iya, pada saat itu di Gang begitu. Peneleh nomor 7 Surabaya. Surabaya. Tuh. Nah, semuanya adalah pengikut Sarekat Islam. Betul. Tetapi masing-masing kan punya bakat dan punya kecenderungan. Ada yang lebih cenderung ke komunis, ada yang lebih cenderung ke nasionalis, ada yang ke kanan, ya, yang Islamis. Islamis. Ya. Yang ke kanan banget itu Kartosuwiryo. Akhirnya lahir DITI. Ya. Kan. Iya, betul. Ada yang Muso, terus ada yang Aidit, akhirnya kan bikin PKI. Betul. Nah, Soekarno yang berusaha Nasionalis, mengayomi kanan kiri, ya Islamnya kuat juga, nasionalisnya kuat, akhirnya dia bikin PNI pada waktu berikutnya. Jadi bisa disimulkan dari rahim yang sama. Nah, kan begitu. Ya, jadi kan kita jangan mengecap orang dulu menuduh seperti gitu kan harusnya. Tapi gini Cang, gitu intinya gini, itu kan persoalan apa ya, orang yang melihat kulit ya. Iya, Kulit. betul. Bahwa kemerdekaan Indonesia kita angkat hormat lah ya dengan Pak Soekarno dan Muhammad Hatta, sebagai betul. pembaca teks proklamasi. Tapi kita juga jangan lupa di belakangnya, sebelumnya perjuangan Jenderal Sudirman seperti apa, perjuangan para santri kayak gimana, hampir 90% waktu Salah itu kan satunya berteriak Jenderal Sudirman takbir juga. ya kan, untuk kemerdekaan Indonesia berjuang gitu. Ya itu. Jenderal Sudirman ikut andil juga dalam proklamasi kita itu, termasuk. Ya jelas banyak. Jenderal Sudirman kan termasuk kiai juga. Ya kan begitu. Istilahnya kan kalau orang Jawa bilang kan kiai dia itu. Begitu, Bos. Gimana lagi? Apa yang kita bahas lagi? Baki ada puisi yang pernah dia tuh gua tertarik kan Baki nulis puisi di muat di Kompasiana ya Ki ya. Iya, oh, iya boleh itu boleh. Nah, salah foto ilustrasinya itu foto yang diambil di Batu Keraton. Lu tau nggak Batu Keraton di mana? Nah, itu jelasin, Bis. Batu Keraton di Jogja. Wah, Batu Keraton tuh ada di Sentul. Ada di Sentul. Sentul dekat Gunung Pancar. Dia sebelah sana. Pancar. Itu tempatnya keren. Itu. Harus ke sana. Harus ke sana. Dan jarang ya Ki ke sana. Paling orang jarang tahu dong berarti itu. Ya lu aja nggak tahu buktinya ya kan? Enggak, artinya itu kan kalau menurut saya nih bahwa Batu Keraton. Batu Keraton itu orang-orang yang mendalami tirakat biasa orang yang tahu gitu loh. Enggak juga. Ya, jadi itu kadang-kadang gitu sebuah loh. kawasan batu semua konon. Itu kawasan batu hampir 1 kilo. Berapa hektar? Berapa hektar? Itu batu-batu seperti candi, seperti keraton yang ditutup tanah gitu kan. Nah, satu waktu satu bagian ketemu lah gitu. Tanahnya itu tanah hilang gitu ya. Dan itu di dalamnya ada kayak gua juga. Ada kayak gua juga. Itu peninggalan apa itu? Sejarah apa itu? Jadi konon itu tempat rapatnya Prabu Siliwangi. Oh, berarti masih ada kaitannya ke sana juga ya. Dengan perjuangan juga pasti. Oh iya. Nah, itu tempatnya. Kalau puisinya kayak apa kita harus. Nah, puisinya jadi ini kita terima kasih sama Kompasiana sudah menstapelin puisi ini sebagai puisi pilihan. Wih, tepuk tangan dong. Yang bikin siapa ini? Yang bikin? Baki. Alhamdulillah. Di sana orang yang baik. Orang di sana ya. Yang lagi minum kopi nggak jadi tadi tarik. Oke. Oke, ini puisi aku tulis, kasih review dulu. Boleh, ya. kasih review. Judulnya adalah Puisi Menjelang Siang. Jadi pagi menjelang siang aku tulis secara spontan, langsung aku upload di Kompasiana. Monggo silakan Baki. Oke, saya hanya pendengar setia puisi. Suatu saat juga saya akan membacakan puisi saya sendiri. Diminum, jangan diminum. Oh iya. Udah baca bismillah? Puisi menjelang siang.
Aku ingin menulis puisi tentang pagi, tentang burung yang berkicau bersahut-sahutan, tentang ayam jantan yang berkokok, orang-orang yang bergerak di pedesaan, di perkotaan, mau aktif bekerja. Tanda hari akan dimulai. Matahari mulai bersinar, menerpa mawar satu-satunya di halaman rumah. Menerpa pipi sang kekasih yang hendak pergi ke sawah. Menerpa anak-anak kecil yang mau berangkat sekolah. Aku ingin melukiskan kesibukan ibu di dapur, menyiapkan sarapan untuk ayah yang akan berangkat kerja. Melihat saudara-saudaraku berebut kamar mandi agar mandi lebih dulu. Melihat ayah yang masih tenang memegang surat kabar sambil meminum kopi. Dan belum mau pindah ke berita online. Alasannya sederhana. Kalau membaca berita dari koran, berita itu masih bisa tercium aroma kertasnya, juga beritanya. Kerbau-kerbau tetangga digiring menuju padang rumput untuk diangon. Tapi semua itu tak terjadi. Aku terbangun, matahari sudah tinggi, menatap dengan tajam dan sinis, seperti perilaku dunia kerja bagi mereka yang tak punya kompetensi. Aku meringis. Ternyata aku sudah tidak punya ayah dan ibu. Dan saudara-saudaraku sudah tinggal berjauhan. Kekasihku tak lagi pergi ke sawah. Dia sudah menikah dan bukan dengan aku. Tak ada kerbau-kerbau tetangga. Aku sudah tinggal di kota. Tak ada bunga mawar. Tak ada anak-anak kecil yang akan pergi sekolah. Tak ada kesibukan di dapur. Kamar kontrakanku tak ada di dapur. Tapi di kota ini, pagi dan siang sama saja. Sama-sama harus sibuk. Kapan mulai dan berhenti, kita tak tahu. Kapan dimulai dan kapan diakhiri. Jakarta, 2 Agustus 2022. Terima kasih. Mantap. Paham, Cang? Paham itulah. Ya, kira-kira begitulah. Pak Pur, paham, Pur? Alhamdulillah. Ada yang viral lagi enggak? Sebenarnya banyak sih. Banyak kita. Banyak sih. Bisa 2 jam kalau kita ngomongin yang viral-viral. Bukan, harusnya puisi itu juga viral tuh. Oh, iya. Siapapun yang baca ya. Siapapun yang baca. Masih banyak lagi yang viral-viral, Mas. Wes, ini warungnya mau ditutup. Oh, jadi sambil Dimakan sambil dulu dimakan, lah. ya kan? Kita, Makan. kita Oke, sahabat KP Puisi, sekali lagi di episode ini kami ingin mengingatkan teman-teman yang punya puisi, dan Silakan. mau baca puisi, puisi. silakan datang ke sini atau kirim puisinya melalui email, DM di Instagram kami. Terus boleh nunjuk siapa yang mau baca Bacakan. puisi. Ya, siapa yang mau bacakan ya? Iya. Gitu. Candoni boleh, Mbak Aki boleh, Bongsor main gitar aja kali ya. Jangan begitu dong. Baca puisi juga dong. Iya, siap. Sambil siap, main siap. gitar. Nah, main gitar dia. Lah terus yang megangin sama. Pakai gini dah. Oh, iya, Itu kan iya. banyak gitunya. Siap. Nah, kalau kamu mau datang baca puisi ke sini, ada di Gedung Beleza, Lantai 27, Studio Studio Legel. Legel. Studionya keren. Gitu. Oke, sekali Oke, lagi sampai ketemu. Jangan terima lupa kasih ya. subscribe ya. subscribe dan terima kasih terus supportnya. Dan komen untuk juga. Komen bebas lah. Kalau ada tambahan komen ya, tambahan ininya doanya lebih kencang. Banyak kita Iya, kan. iya, iya. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih sahabat KP Puisi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.